Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita mau membahas masalah air di salah satu rumah di salah satu perumahan di Kota Balikpapan. Nah, ini sumber utama air ya dari WTP ya. Dari WTP dipompa masuk ke filter. Oke, keluar sini dan ke bawah masuk ke rumah. Nah, ini tandon dari talang air. Ini penampungan air hujan. Nah, jadi dari atas turun ke pipa, sini masuk ke tandon. Nah, disimpan di sini. Nah, pompa ini dia memompa air dari tandon yang ini ke keran-keran. Ke keran-keran dalam rumah sama naik ke tandon yang di atas. Untuk ke kamar mandi, ya di sini kamar mandi sama ke mesin cuci, dia pakai jatuhan air dari tandon, ya kan? Terus dia pakai pompa booster. Jadi kalau mau nyuci, pompa boosternya harus dihidupin manual, ya kan? Atau mau mandi perlu air deras, harus dihidupin manual. Jadi kalau udah selesai mandi atau selesai nyuci, baru dimatiin pompanya manual. Nah, ini saklar untuk pompa boosternya ya. Jadi pompa boosternya ada di atas, di dekat tandon. Jadi kalau mau mandi airnya deras, mau hidupin pompa booster harus kita hidupin di sini manual. Sama kalau mau nyuci, karena di mesin cuci dia tekanan jatuhan air dari tandon aja nggak cukup tekanannya, jadi mesin cuci nggak mau jalan. Nah, jadi ya pipa masukan ke tandonnya itu ternyata di cabang di sini, ya di cabang di T. Jadi, nah jalur pipa yang ini dari WTP di depan, yang tadi ada pompa sama filternya, ya dipompa masuk ke sini. Nah, pipa yang ini jalur dari pompa penampungan air hujan. Jadi airnya selain langsung ke keran-keran juga dialirkan buat ngisi ke sini juga. Jadi ketemunya di cabang yang ini ya. Nah, ini jalur keluarannya. Jalur keluarannya ini masuk ke rumah pompa ya. Oke, jadi dia masuk sini, terus dia keluar ke sini, terus ke pipa yang ini. Nah, baru dia ke sana, baru nanti dia turun ke bawah. Oke, kita bahas perpipaannya ya. Jadi di rumah ini ada dua sumber air. Yang pertama dari WTP, yang kedua dari penampungan air hujan. Ya, masing-masing di sini dilengkapi pompa ya. Yang dari WTP dilengkapi pompa untuk kalau misalnya air dari WTP ini tekanannya rendah ya, biar dia bisa naik ke tandon. Oke, sama dari tandon penampungan air hujan. Di sini ada pompa buat mengalirkan air naik ke tandon di atas. Ya. Nah, jadi air dari WTP sama dari penampungan air hujan, nah itu ketemu di atas ya, masuk ke tandon. Nah, di tandon dilengkapi dengan klep pelampung. Nah, jadi kalau airnya sudah penuh di tandon, nah klepnya nutup. Nah, jadi air udah nggak luber keluar. Oke. Nah, terus untuk keran-keran, nah di sini ada 5 keran. Ya, ada buat taman, ada buat cucian piring, mesin cuci, kamar mandi 1 sama kamar mandi 2. Ya. Nah, oke. Jadi masalahnya di rumah ini yang pertama, nah untuk keran-keran mesin cuci kamar mandi 1, kamar mandi 2, ya,
dia nggak dapat tekanan dari WTP maupun pompa penampungan air hujan. Ya, sedangkan untuk keran taman sama cucian piring, dia dapat tekanan langsung dari pompa penampungan air hujan. Oke, nah jadi kalau misalnya WTP lagi tekanannya lagi tinggi, ya, atau pompa ininya lagi beroperasi, atau pompa air hujannya lagi beroperasi, ya, jadi ini otomatis deras airnya ya, tekanannya tinggi di keran taman dan cucian piring. Nah, jadi masalahnya yang di 3 keran ini, ya, keran mesin cuci, kamar mandi 1, kamar mandi 2. Kenapa? Karena dia pipanya, ya, dia nggak connect sama pipa masukan dari WTP sama dari penampungan air hujan, ya. Nah, dia terputus pipanya. Dia ngambil airnya dari tandon, ya, terus lanjutkan pakai pompa booster, ya, biar tekanannya di sini deras. Ya, jadi dia butuh 2 pompa istilahnya ya. Jadi pompa ini mengalirkan air ke sini, udah gitu kalau mau pakai ini biar deras airnya, nah dia diboost lagi pakai pompa booster. Oke, jadi masalahnya jadi dia bekerja sendiri ya, yang tiga keran ini. Ya, jadi yang punya rumah pengennya semuanya terintegrasi ya. Jadi semua keran ini dapat tekanan yang sama gitu. Oke. Nah, terus yang kedua, penampungan air hujan ini, ya, dia kan nggak ada sistem filtrasi ya. Jadi air hujan dari genteng ya kan jatuh ke talang air, dari talang air ke pipa langsung masuk ke tandon. Ya, jadi air yang dipompa yang masuk ke rumah-rumah, ke tandon dan ke keran-keran itu airnya kotor ya. Airnya kotor kan, kenapa? Karena genteng itu kan kotor ya. Genteng itu kan ada banyak daun-daun, ada mungkin kotoran burung apa. Jadi kalau pas hujan ya kan, dia kan airnya turun ke genteng. Nah, jadi kotoran-kotoran di genteng itu kesapu ya, kesapu oleh air. Nah, terus ke bawah ke talang air, terus langsung masuk ke pipa, masuk ke tandon. Ya, jadi semua kotoran yang ada di genteng itu dia pasti masuk ke tandon. Oke. Nah, terus berikutnya ini pompa dari tandon penampungan air hujan. Nah, dia kan pakai otomatis pressure switch ya. Jadi kalau misalnya tandon udah penuh, keran-keran tertutup semua, pompa ini mati. Oke. Nanti ketika ada penurunan level di tandon, keran ini ngebuka ya, atau kita buka keran di cucian piring atau di taman. Nah, tekanan di pipa ini kan turun. Ya. Ketika tekanan ini turun, pressure switch ini mengaktifkan pompa ya. Jadi pompanya hidup. Jadi pompa ini otomatis. Kalau kita buka keran, pompanya hidup. Kalau kita tutup, pompanya mati. Masalahnya ketika di tandon ini airnya habis, ini kan penampungan air hujan ya. Jadi nggak selalu ada. Jadi kalau ada dia beroperasi, nah dia kepakai terus misalnya, terus levelnya habis, ya. Begitu levelnya habis, pompa ini nggak mau mati, ya. Pompa ini nggak mau mati. Kenapa? Karena nggak ada air yang dihisap ke pompa, ya. Jadi tekanan di sini tuh nol ya, bisa dibilang nggak ada tekanannya pompa itu. Jadi pressure switch ini nggak mau mati-mati. Pressure switch ini nggak merintahkan pompa untuk mati. Jadi pompa ini akan jalan terus ya. Jadi kita harus matiin manual pompanya, kita cabut ya colokannya. Jadi ya selain repot,
ini juga bahaya ya kalau kita lupa matiin pompanya, dia nyala terus harian, bisa ya pompanya bisa jebol juga nanti ya, karena pompa kan nggak boleh beroperasi tanpa ada air ya, tidak tanpa ada cairan di dalamnya. Oke. Nah, yang berikutnya di sini filter ini. Ya, ini kan pakai filter cartridge ya, yang dari WTP. Jadi filter ini tuh cepat nyumbat. Ya, cepat kotor, cepat nyumbat. Nah, jadi kalau ini sudah nyumbat, jadi pompa ini nanti dia cetak-cetok ya. Dia pompa ini cetak-cetok, walaupun kita buka keran ini, misalnya kita buka keran lebar gitu ya, kita buka full. Harusnya kan kalau pompa otomatis kalau kita buka keran full, dia harusnya nggak bunyi ya, nggak bunyi cetak-cetok ya, karena tekanannya semua langsung keluar ke keran. Nah, tapi karena ada hambatan di sini, jadi walaupun kita udah buka full, tetap ada hambatan di sini. Jadi aliran yang melewati filter ini kecil alirannya, ya. Ya istilahnya sama aja kayak kita buka keran tapi kecil ya. Jadi walaupun di sini kita buka full, kalau pompa yang dari sini mati, yang dari air hujan ini mati, nah airnya akan kecil ya, karena filternya nyumbat ya. Kalau udah nyumbat ya harus harus diganti ya, cartridge filternya itu harus diganti. Oke. Nah, jadi dari masalah-masalah tersebut kita cari solusinya ya, biar semuanya berjalan otomatis, terus efisien ya. Jadi penggunaan listriknya juga nggak terlalu besar ya. Jadi yang punya rumah udah nggak repot-repot lagi ya, kalau airnya lagi di sini habis, matiin manual. Jadi kita berusaha coba bikin semuanya serba otomatis. Oke. Nah, yang pertama yang masalah keran-keran ini ya. Ya, ini kan terpisah jalurnya ya. Oke. Nah, terutama 3 keran yang ini, yang mesin cuci, kamar mandi 1 sama kamar mandi 2. Nah, dia kan nggak dapat tekanan dari WTP ya, jadi dia bergantung pada pompa booster ini ya. Jadi biar dia dapat tekanan dari jalur pipa ini WTP atau dari pompa penampungan air hujan. Nah, jadi kita harus connect pipa ini, kita connect ke pipa yang bertekanan di sini ya. Oke. Nah, ini udah kita connect ya pipanya. Sekarang dia udah dapat tekanan dari WTP ini ya. Nah, masalahnya di sini kan dia aliran tuh bisa masuk ke sini ya. Bisa masuk ke sini, terus bisa masuk ke tandon lewat bawah. Jadi walaupun keran ini udah ditutup, klep pelampung ini nutup, air masih bisa tetap masuk ke tandon lewat bawah ya, sehingga nanti airnya luber keluar. Jadi air itu akan kebuang-buang ya. Jadi solusinya kita harus pasang check valve di sini ya. Jadi check valve ini fungsinya ngeblok aliran dari arah sini menuju masuk ke tandon ya. Jadi ini cuma bisa mengalirkan air dari arah tandon ke arah sini, ke keran-keran. Oke. Nah, pompa ini juga ada masalah sebetulnya. Pompa booster ini yang ada di rumah ini dia ada masalah. Jadi pompa ini nggak bisa berjalan otomatis. Ya, kata pemilik rumah sama kata tukang yang ngerjain masang pompa ini. Jadi pompa ini nggak mau hidup otomatis ya ketika kita buka keran. Ya, karena sebetulnya itu biasanya masalah di flow switch ya. Kalau pompa booster itu biasanya masalahnya di flow switch. Jadi aliran yang terbaca melewati flow switch itu kecil pada saat kita buka keran. Nah, jadi dia tidak men-trigger flow switch untuk menghidupkan pompa. Ya.
Jadi solusinya, nah sistem otomasinya kita ganti aja pakai pressure switch. Oke. Nah, jadi sekarang pompa ini sudah berjalan otomatis ya. Sama air dari tekanan dari WTP ini, nah dia udah nggak bisa balik masuk ke tandon lewat bawah ya, karena sudah ada check valve. Nah, masalahnya ketika pompa ini beroperasi ya, pompa ini jalan, misalnya pompa boosternya jalan, nah dia kan selain ke keran-keran, nah dia juga kan bisa ngalir ke atas tuh. Ya, kalau udah ngalir ke atas, dia bisa masuk ke sini juga, bisa masuk ke tandon. Ya, jadi pompa ini akan terus beroperasi ya, walaupun kita nggak pakai air, dia akan terus hidup pompanya. Kenapa? Karena air akan muter ke sini, masuk lagi lewat klep pelampung ini, dipompa lagi, masuk. Nah, jadi air itu akan muter-muter di sini. Ya, akan sirkulasi aja di pipa sini. Oke. Jadi solusinya harus kita pasang check valve di sini ya. Jadi air sekarang hanya bisa mengalir ke arah keran-keran ya. Nah, sedangkan dia tidak bisa mengalir ke atas ya. Jadi dia nggak bisa balik lagi masuk ke tandon lewat atas ya, karena sudah diblok oleh check valve ini ya. Terus masalah berikutnya, sekarang keran taman sama keran cucian piring ini kan masih terpisah jalurnya nih ya. Nah, misalkan tangki air hujan ini kosong ya, jadi tidak ada aliran ya dari pompa ini ya ke arah keran sini. Sama misalnya tekanan WTP lagi kecil atau dia lagi nggak ada airnya dari WTP ya. Kalau dari sini nggak ada aliran, dari WTP nggak ada aliran, nah di sini nanti nggak ada airnya di keran sini ya. Sedangkan kita punya penampungan air di tandon kan. Sedangkan yang 3 keran ini dia sudah bisa dapat tekanan dari WTP ya, dari penampungan air hujan, nah juga dari tandon sini ya, yang di boost oleh pompa booster di sini. Oke, jadi biar semuanya dapat tekanan yang sama, semua keran ini, jadi kita harus membuat 2 keran ini satu jalur dengan ketiga keran ini ya. Pertama kita putus dulu ya di sini, lalu kita sambung ke pipa yang di sini. Nah, oke. Jadi sekarang kelima keran ini sudah di jalur yang sama ya. Nah, jadi kelima keran ini sudah bisa dapat tekanan dari WTP, dari penampungan air hujan, maupun dari tandon di atas ini ya, dari pompa booster. Oke, jadi sekarang semua keran sudah di satu jalur. Oke. Nah, karena ini pompa booster ini sistemnya otomatisnya menggunakan pressure switch, jadi dia kerjanya seperti pompa sumur ya, seperti pompa WTP atau pompa penampungan air hujan di sini. Ya. Masalahnya dengan pompa sumur ini yang menggunakan pressure switch, dia kalau nggak pakai pressure tank, nggak ada pressure tanknya, pompa ini akan cetak-cetak ya ketika kita buka kerannya kecil ya. Kenapa? Karena kita ketika buka kerannya kecil, nah nanti pompa ini akan hidup ya, tapi nggak lama dia hidup, tekanannya sini udah tinggi ya di pressure switch ini. Jadi dia matikan pompa, nanti dia hidup lagi karena tekanannya terus turun kan, nanti pompa ini nyala, tekanannya tinggi sebentar, dia mati lagi. Jadi pompa ini akan berisik ya nanti ya, dia cetak-cetak terus ya. Efeknya nanti ke pemakaian listrik juga jadi boros ya. Jadi selain berisik, pemakaian listrik boros, terus ke umur pompanya juga jadi nggak bagus nanti ya. Oke. Nah, jadi biar dia nggak cetak-cetak nanti pompanya, kita pasang pressure tank di jalur keluaran setelah pompa ya. Nah, nanti kita pasang pressure tank di sini.
Oke, ya. Jadi biar dua pompa ini juga nanti nggak cetak-cetok juga, kita pasang juga pressure tank di jalur pipa utama ya, jalur pipa masukan utama. Nah, di sini. Oke. Nah, jadi sekarang ketiga pompa ini sudah aman ya. Jadi dia nanti walaupun kita buka keran kecil, dia nggak akan cetak-cetak lagi nanti. Oke. Nah, jadi di masalah keran-keran di sini sudah selesai ya. Terus kita lanjut ke talang air hujan ini. Ya. Ini kan nggak ada saringan ya. Jadi air dari genteng ke talang air masuk ke pipa, langsung masuk ke tandon. Ya, jadi biar air yang masuk ke tandonnya bersih, ya. Jadi kita sebelum masuk ke tandon kita pasang sistem penyaringan dulu ya, penyaringan awal ya. Nah, kira-kira seperti ini ya alatnya ya. Jadi dia biar air hujan, misalnya yang pertama turun kan banyak daun-daun tuh. Nah, dia akan disaring dulu di sini ya. Jadi nanti daun-daunnya akan kesaring dan jatuh ke sini. Nah, sedangkan airnya nanti akan turun ke bawah. Ya. Nah, sedangkan ini kan saringannya kasar ya. Jadi kotoran-kotoran kecil itu masih akan tetap masuk ke sini ya. Nah, jadi biar dia nggak langsung masuk ke tandon, kotoran-kotorannya ya, jadi disaring dulu di sini. Nah, nanti kotoran-kotoran pertama itu akan masuk dulu ke ini ya, alat ini ya. Nah, begitu nanti kan lama-lama ini naik nih, penuh kan, naik. Nah, terus nanti ada bola ini dia nutup ya, dia terdorong air dari bawah ya. Nah, ketika dia nutup, nah istilahnya kotoran-kotoran yang awal itu sudah tersimpan di sini. Nah, baru nanti air akan otomatis masuk ke tandon. Ya, jadi air yang masuk ke tandon ini sudah lumayan bersih ya, terutama dari kotoran-kotoran sampah-sampah besar dan beberapa kotoran halus yang dibawa pertama oleh air hujan. Oke. Nah, tapi kalau untuk penggunaan di rumah-rumah ya, kita tetap perlu filter ya, filter yang bisa menyaring kotoran-kotoran halus ya, juga bisa mematikan kuman-kuman ya, dia menyaring bakteri-bakteri. Nah, makanya kita perlu filter di sini ya, kita perlu filter di sini supaya air yang masuk ke keran-keran, nah ini sudah bersih ya. Nah, jangan lupa kasih jalur bypass di sini. Oke. Nah, masalah berikutnya yang pompa ini nggak mau mati ketika level airnya turun ya. Ketika air sudah habis, nah pompa ini nggak mau mati ya, karena nggak ada air yang disedot di pompa. Jadi di pipa-pipa ini kosong ya. Jadi makanya pressure switch-nya nggak mau mati. Nah, jadi untuk mengatasi itu kita perlu menambahkan float switch ya, atau radar ya, radar tandon, otomatis tandon, apalah namanya itu. Jadi fungsinya dari float switch ini, jadi dia bisa memutus dan menyambung arus ke pompa ya. Jadi dari sumber listrik masuk dulu ke float switch, baru diteruskan ke pompa ya. Jadi di sini bisa memutus arus yang ke pompa biar pompa nggak hidup ya. Ya, jadi kita menjaga nggak boleh air itu posisinya sampai menyentuh pipa masukan sini ya. Karena kalau sudah levelnya sama dengan pipa masukan, maka dia akan nyedot udara nih, pompa ini. Ya, terus dia nanti nggak mau mati-mati. Nah, jadi kita setting pelampung yang bawah itu, misalkan di segini nih, di level air segini, dia mutus arus ke pompa. Ya, jadi kalau level air sudah di level segini, pompa ini nggak mau hidup nanti ya, dia otomatis mati ya, karena ini kan penampungan air hujan, jadi nggak selalu ada airnya ya.
Nah, nanti misalkan ada hujan lagi, terus dia airnya naik lagi. Nah, nanti kita setting yang pelampung atasnya di mana dia di level air berapa, pompa ini bisa hidup lagi. Gitu ya. Jadi nanti udah nggak manual lagi ya hidupin matiinnya. Oke, nah jadi yang di area penampungan air hujan ini udah selesai ya. Oke, berikutnya nah filter yang di sini ya. Nah filter ini dia sering nyumbat ya katanya, dia sering nyumbat sehingga aliran ke atas ini jadi nggak lancar ya. Walaupun sudah dikasih pompa di sini, tetap kalau dia sudah nyumbatnya udah parah ya, walaupun dipompa juga air yang mengalir juga kecil ya setelah keluar filter ini. Ya, nanti juga pompanya malah jadi cetak-cetok ya, jadi bunyi-bunyi pompanya hidup mati. Nanti dia bisa boros listrik dan ya tekanan airnya juga kecil. Oke, jadi kalau saya sarankan kita ganti filter yang cartridge ini dengan model filter yang seperti ini ya, yang bisa di backwash ya. Kita ganti pakai filter ini ya. Nah juga kita kasih pipa bypass. Oke, jadi sekarang masing-masing sudah punya filter masing-masing ya. Dari penampungan air hujan sudah ada filternya. Nah dari WTP juga sudah ada filternya. Oke. Nah sama pompa yang di sini ya kan. Nah biar aman pada saat sumber air dari WTP-nya lagi kering ya, biar dia nanti nggak hidup terus, nggak mau mati-mati, jadi kita tambahkan APC di sini. Nah jadi APC ini fungsinya selain sebagai menggantikan pressure switch, nah dia juga bisa mendeteksi kalau di pipa masukan ini nggak ada airnya ya. Jadi kalau misalnya di WTP ini kering ya, jadi nanti alat APC ini dia bisa mendeteksi kalau nggak ada air. Nah dia akan mematikan pompa ya. Ya ini opsi ya, jadi untuk mengamankan pompa ini ya, biar dia nanti nggak hidup terus ketika nggak ada air di sini. Oke, jadi nanti pompa juga lebih aman ya, lebih aman, lebih awet gitu. Oke, nah jadi ini ya. Nah ini jalur perpipaannya ya, jalur perpipaannya dengan 2 sumber air ya dan 2 filter. Nah sebetulnya kalau mau misalnya kita pengen cuman mau 1 filter aja gitu ya, 1 filter aja bisa, cuman kita harus tarik kita harus tarik pipa dari sumber air WTP ini yang setelah pompa ya, kita tarik ke sini ya, tarik ke sini, nanti ketemu di sini nih paralel ya. Jadi nanti air yang dari tandon air hujan yang maupun dari WTP dia lewat sini ya, jadi lewat 1 filter yang ini. Oke. Nah jadi nanti jalurnya akan semua lewat sini ya, masuk ke tandon maupun ke keran-keran ya. Jadi pipa yang di sini, pipa bawahnya bisa kita blok aja ya, kita kasih stop keran ya, terus kita blok aja, kita tutup. Jadi nanti air hanya bisa lewat sini ya. Atau kalau mau kita buang juga pipanya bisa ya, kita buang aja pipanya. Nanti jalurnya seperti ini. Oke. Nah itu ya, ini perpipaannya untuk menggunakan 1 filter ya, atau kalau kita mau pakai 2 filter yang tadi, nah gini ya. Oke, nah jadi itu ya solusinya, itu problem-problemnya dan solusinya ya. Nanti kita diskusi dulu sama yang pemilik rumah ya kan, nanti mau apakah ini nanti mau kita eksekusi semua
ya nanti kita serahkan ke pemilik rumah ya. Yang penting solusinya udah kita sampaikan semua. Oke, jadi gitu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, terima kasih.